Pesisir selatan Sumatera Barat terdampak bencana banjir dan longsor. Ada puluhan korban meninggal dunia akibat bencana ini. Polres Bangka Selatan menggelar Pasar Murah Ramadan di Kecamatan Toboali, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung. Kejuaraan Judo Kapolda Kaltara Cup 2024 berhasil mencetak prestasi gemilang untuk salah satu tim atlet Judo Polri dengan memborong medali di kelas regu putra dan putri. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 13 Maret 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibdal Mira Sabira dan inilah Presisi Pagi selengkapnya. Puluhan ribu jiwa terdampak bencana banjir dan longsor di pesisir selatan Sumatera Barat, sementara puluhan orang lainnya meninggal dunia akibat bencana ini. Pemkab Pesisir Selatan telah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak Jumat lalu. Sebanyak 74.000 jiwa terdampak longsor dan banjir di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang melanda hampir semua kecamatan di wilayah pesisir selatan. Sejak bencana alam terjadi pada 7 Maret lalu, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 27 orang, sementara 3 orang masih dalam pencarian. Upaya pencarian korban oleh tim SAR gabungan di daerah pesisir selatan difokuskan di kawasan longsor di Kecamatan Sutra, Koto Sitarusan, dan Kecamatan Bayang. Untuk upaya pencarian di Langgai Sutra, petugas mengalami kendala karena akses jalan menuju ke lokasi putus akibat longsor yang terjadi. Sementara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar telah menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang selama 14 hari terhitung sejak 8 Maret 2024. Masa tanggap darurat selama 14 hari ditetapkan karena banjir bandang berdampak pada puluhan ribu warga di 11 kecamatan. Berdasarkan data kami di H+4 ini lebih kurang 74.000 jiwa terdampak akibat bencana banjir ini. Kemudian korban jiwa yang saat ini sudah terdata yaitu sebanyak 27 orang. Di mana 3 orang saat ini masih dalam proses pencarian. Jadi yang sudah ketemu sebanyak 24 orang. Upaya pencarian yang 3 ini seperti apa? Jadi 3 orang ini teridentifikasi di daerah Langgai, Kecamatan Sutra. Memang kami kemarin kesulitan menuju ke lokasi karena akses jalannya masih terputus. Jadi tim kami ke sana bergerak bersama-sama dengan BPBD, kemudian dengan TNI, itu menggunakan motor trail baru bisa mencapai ke lokasi. Jadi memang pencarian saat ini masih manual karena alat pun belum bisa masuk. Nah, jadi tapi ada peluang di sana. Kami melihat kemarin ada alat, mungkin ada kendala seperti apa kami belum tahu. Nanti kami akan koordinasikan lagi dengan pemilik untuk bisa membantu pencarian. Oke, akses kemudian alat juga dan secara kalau alam sendiri mendukung kah untuk mencari? Misalnya kayak cuaca. Kalau sekarang memang puing-puing kemudian lumpur-lumpur memang cukup tinggi, tapi dengan cuaca yang relatif mendukung sekarang hujan juga ada hujan tapi tidak terlalu deras, kemudian
kemarin juga sempat terik. Mudah-mudahan kalau cuaca seperti ini kita bisa melakukan langkah-langkah tersebut. Babin Kaptipmas Nagari Duku Utara Polsek Koto 11 Tarusan Polres Pesisir Selatan berinisiatif membuka dapur umum untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di pesisir selatan Sumatera Barat. Ia berharap dengan adanya dapur umum dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Bribka Afiqul Nadi, Babin Kaptipmas Nagari Duku Utara Polsek Koto 11 Tarusan, Polres Pesisir Selatan. Jadi pasca banjir di wilayah Pesisir Selatan, kami membuka dapur umum. Kami buka atas inisiatif sendiri bersama istri. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang di sekitar lokasi tempat tinggal saya sendiri. Sampai nak backball, sampai backball nak nanya pernah bang apa kau kau nak apa? Boleh. Iya bang jangan sini. Dia macam punya ni. Iya bang. Apa kau kan ya? Boleh. Dengan kegiatan begini, semoga masyarakat yang di Nagari Duku Utara semoga terbantu dengan adanya dapur umum ini, karena situasi masyarakat Duku Utara memang sangat memprihatinkan. Rumahnya banyak yang roboh, tempat tinggal banyak yang roboh, pakaian yang bersih-bersih tidak ada lagi. Jadi Babin Kaptipmas berinisiatif membuka dapur ini, semoga dapat membantu masyarakat untuk meringankan bebannya. Terima kasih kepada Kaptipmas yang telah menyediakan dapur umum untuk kami dan membantu untuk semua masyarakat. Sudah berapa hari tidak membuka dapur umum di sini, kami makan ke sini semua. Jadi terima kasih banyak semua yang telah membantu. Bencana alam berupa tanah longsor terjadi di Kecamatan Benu, Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, sehingga memutus akses jalan ke wilayah Wini, Kabupaten TTU, Polres TTU, bersama warga bergerak cepat membersihkan badan jalan dari material tanah longsor hingga dapat dilalui kembali. Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan monitoring debit daerah aliran Sungai Barito serta membantu korban banjir di wilayah Kecamatan Murung Selasa 12 Maret 2024. Selain membantu mengevakuasi barang warga korban banjir, pejabat sementara Kanit Binmas Polsek Murung Bribka Rati Dwi Jayati bersama Babin Kaptipmas Desa Juking Pajang Aibda Rodi melakukan pemasangan spanduk himbauan kewaspadaan terhadap banjir, termasuk kewaspadaan anak-anak bermain di area banjir. Kegiatan ini sebagai upaya antisipasi keselamatan warga akan bencana banjir, sehingga tingginya debit air banjir dapat termonitor. Kami dari Polsek Murung, Polres Murung Raya, melaporkan pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Maret 2024,
di Desa Juking Pajang, yaitu wilayah Polsek Murung, terjadi banjir. Dan pada saat ini ketinggian air mencapai 50 cm sampai 1 meter. Dan kami menghimbau kepada warga masyarakat, terutama untuk anak-anak agar berhati-hati dan barang-barang yang penting agar tetap dijaga. Hasil pantauan debit air Sungai Barito masih mengalami kenaikan, namun untuk aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasa. Tim Humas Polsek Murung, Polres Murung Raya, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Akses jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat terputus total akibat longsor. Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto meninjau langsung ke titik lokasi bencana alam yang tepatnya terjadi di Rimbo Kejahatan, Jorong Limpato, Kecamatan Talamau. Kapolres Pasaman Barat menjelaskan bencana ini terjadi akibat hujan yang cukup deras menyebabkan tanah yang berada di bawah badan jalan tergerus air sehingga jalan ini amblas. Kapolres menyebut pihaknya telah menugaskan personel untuk melakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas agar masyarakat mengambil jalur alternatif lain. AKBP Agung Tribawanto menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat mengerahkan alat berat guna membersihkan material lumpur dan segera membangun jembatan darurat. Perlu saya laporkan di lokasi tanah longsor yang mengakibatkan putus akses jalan lintas Sumatera dari Sumatera Utara ke wilayah Sumatera Barat. Dan pada saat ini memang masih tidak di belakang, lebih sekitar 50 meter bahwa jalan seperti ini saat ini masih dalam perbaikan dan akses kendaraan bisa digunakan kendaraan roda 2. Jadi kita berkesempatan juga menghimbau kepada masyarakat yang akan masuk ke Pasaman Barat ataupun masuk ke dari arah ke Magelang atau Sumatera Utara, mohon untuk mengambil jalan alternatif yang lain karena kita saat ini di lokasi sedang dilaksanakan untuk perbaikan dan jalan tidak bisa dipergunakan. Kalau untuk saat ini untuk kendaraan roda 2 masih bisa berjalan, tapi kita untuk membatasi karena antisipasi cuaca juga masih gerimis dan hujan untuk antisipasi longsor berikutnya ataupun kejadian yang akan terjadi berikutnya. Ya kejadiannya karena curah hujan dari kemarin siang sampai dengan hari juga masih tinggi. Di kemarin pukul 22.30 kejadian longsor atau jalan putus. Kita dari tim dari BPBD, Turami, Lembaga Camat, rekan-rekan dari Polres, dari Turami bersama dari pemerintah daerah, dan kita ada koordinasi dan sekarang secepatnya kita akan perbaiki akses jalan ini dan bisa digunakan nanti menjelang kegiatan bulan puasa atau Idul Fitri bila kondisi bisa normal kembali seperti semula. Pertama saya ada koordinasi ke Forkopimda dan kembali jalan atau BPBD sudah ada di lokasi. Kita saat ini masih menunggu untuk alat berat untuk membuat jalan baru untuk jalan alternatif sementara sehingga masyarakat aksesnya masih tidak terlewati dan tidak mengganggu walaupun nanti kita akan membatasi. Dan saat ini juga alat berat sudah masih dalam perjalanan untuk kita bekerja di lokasi. Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang korbannya ditemukan di Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 4 tersangka diamankan, berikut barang buktinya. 1 orang tersangka sebagai eksekutor, sementara 3 tersangka lainnya membantu upaya pembunuhan. Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang korbannya ditemukan di Sungai Serayu, Desa Kembangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 4 tersangka diamankan, berikut barang buktinya. Kasat Reskrim Polres Purbalingga, AKP Ari Setianto mengatakan bahwa kasus bermula dari laporan penemuan sesosok mayat di Sungai Serayu, Desa Kembangan. Kondisi mayat ada luka memar di kepala bagian kanan, di belakang disertai patah tulang sampai dasar kepala, serta ditemukan tanda kematian akibat tenggelam. Berdasarkan kejadian tersebut, Satreskrim Polres Purbalingga kemudian melakukan pendalaman dan penyelidikan hasilnya. Identitas korban berhasil diketahui yaitu bernama Okta Novandui, seorang sopir warga Desa Pager Gunung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Akhirnya pelaku pembunuhan berhasil diketahui dan kemudian diamankan. Tersangka berjumlah 4 orang yang memiliki peran masing-masing. Seorang sopir berinisial P, warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah selaku eksekutor, kemudian AB, warga Kabupaten Kendal, serta 2 warga Kabupaten Batang berinisial KSA dan AT. Ketiganya membantu melakukan pembunuhan terhadap korban. Berdasarkan keterangan tersangka P, korban memiliki hutang sebesar 6,3 juta rupiah. Transaksi jual beli bahan bangunan, namun karena saat ditagih tidak mau membayar dan malah berbicara kasar, akhirnya tersangka P merasa sakit hati dan menabrak mundur korban menggunakan truk saat korban sedang berdiri di belakang truk. Saat kejadian awal, korban masih sehat. Ini saat pertemuan, ini TKP-nya di wilayah Batang. Di Batang. Kemudian korban tidak sadarkan diri, diletakkan atau ditaruh korban ini di penginapan di daerah Batang juga. Kemudian malamnya, dini hari, korban dibawa oleh keempat pelaku ini dibawa ke daerah Purbalingga ini dan diikatkan dalam perutnya dengan seutas tali dan dikasih pemberat, kemudian dimasukkan ke dalam sungai, di mana keadaan korban ini masih tidak sadarkan diri, sehingga hasil otopsi juga keadaannya memang keadaan masih hidup bernapas, dan kesaksian dari pelaku pun juga memang keadaannya masih bernapas. Personel Polsek Lamuru Polres Bone membongkar arena judi sabung ayam di perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng Rabu 6 Maret 2023. Kapolsek Lamuru bersama anggota melakukan pembongkaran arena judi sabung ayam untuk mencegah digunakan oleh oknum warga untuk berjudi kembali. Di lokasi judi sabung ayam terpasang tenda biru. Arena adu ayam ukuran 5x7 meter berdinding jaring, 2 bale-bale dan beberapa tempat duduk berupa bangku panjang serta botol minuman keras dan bekas makanan yang berserakan di sekitar lokasi. Arena judi sabung ayam itu terletak di kebun coklat milik salah satu warga bernama Kamarudin. Polsek Lamuru pernah melakukan pembongkaran di lokasi tersebut namun kembali digunakan untuk kegiatan sabung ayam. Polsek Lamuru menghimbau kepada kepala desa dan masyarakat Lamuru agar lebih proaktif mencegah bila terjadi gangguan Kamtibmas dan segera melaporkan langsung ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan kriminal. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.